Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang buffer, mulai dari pengertian buffer, komposisi penyusun buffer, perhitungan-perhitungan yang dapat kita aplikasikan dalam soal-soal kimia. Akan tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang buffer, ada baiknya di like dan subscribe terlebih dahulu YouTube channel ini ya. Baik, kita akan mulai dengan pengertian buffer terlebih dahulu. Buffer adalah larutan yang pH-nya akan sedikit berubah ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Buffer terdiri dari komponen yang dapat menetralkan asam dan komponen yang dapat menetralkan basa. Akan tetapi kedua campuran ini tidak boleh saling menetralkan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa campuran dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat dijadikan sebagai larutan buffer. Maka yang dapat dijadikan sebagai larutan buffer terdiri dari yang pertama asam lemah dengan basa konjugatnya, kemudian basa lemah dengan asam konjugatnya. Untuk membuktikan kedua campuran ini dapat dijadikan sebagai larutan buffer, mari kita lihat larutan yang mempunyai konsentrasi kesetimbangan seperti CH3 COOH. Di sini CH3 COOH akan terhidrolisis atau terurai menjadi CH3 COO- dan H3O+ dengan nilai Ka asetat sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵, sehingga kita dapat membuat persamaan Ka sama dengan konsentrasi CH3 COO- dikali konsentrasi H3O+ per konsentrasi CH3 COOH. Nilai Ka kita uraikan 1,8 kali 10⁻⁵ sama dengan konsentrasi CH3 COO- dikali dengan konsentrasi H3O+ dibagi dengan konsentrasi CH3 COOH. Untuk mencari pH larutan ini, maka kita kedepankan konsentrasi H3O+ nya sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵ dikali konsentrasi CH3 COOH dibagi dengan konsentrasi CH3 COO-. Karena konsentrasi CH3 COOH ini sama dengan konsentrasi CH3 COO-, maka konsentrasinya dapat kita coret sehingga konsentrasi H3O+ sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵, maka pH sama dengan min log konsentrasi H3O+ sama dengan min log 1,8 kali 10⁻⁷
sama dengan 4,74. Ini pH dari CH3COOH. Setelah kita dapatkan pH larutan buffer kita tadi adalah pH-nya sama dengan, tunggu bentar, pH buffer kita adalah 4,74. Setelah kita dapatkan pH buffer 4,74, nah sekarang di sini ada 6 kotak. Di sini kita akan mencoba mengilustrasikan cara kerja buffer. Cara kerja buffer. Sini kita ganti terlebih dahulu warna penanya biar lebih jelas ya. Di sini yang kotak yang di tengah ini merupakan kotak yang di tengah ini merupakan buffer. Buffer kita adalah buffer yang terdiri dari asam lemah dengan basa konjugatnya. Basa lemahnya adalah CH3COOH dan di sini basa konjugatnya adalah CH3COO-. Dari ilustrasi ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana ketika buffer ditambahkan asam dan bagaimana ketika buffer ditambahkan sedikit basa. Ini ketika buffer kita tambahkan sedikit asam, sini kita coba di sini kita tambahkan sedikit asam yaitu H3O+, maka yang bereaksi di sini adalah basa konjugatnya menghasilkan CH3COOH, kemudian CH3COO-nya atau konsentrasi CH3COO-nya akan menurun sedangkan CH3COOH-nya akan naik sedikit. Kemudian ketika kita tambahkan basa, maka yang akan bereaksi di sini adalah CH3COOH menghasilkan CH3COO- dan CH3COOH-nya akan tetap atau tidak mengalami perubahan. CH3 pada buffer ini tidak mengalami perubahan pH karena di sini kita lihat di reaksinya tidak ada H3O+ yang bertambah. Di sini yang bertambah cuma CH3COOH dan CH3COO-, sehingga tidak ada yang mempengaruhi perubahan pH karena pH hanya dipengaruhi oleh jumlah H3O+ yang terdapat di dalam suatu larutan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perhitungan pH buffer. Sekarang kita mulai terlebih dahulu dari asam lemah, buffer yang terdiri dari asam lemah dengan basa konjugatnya. Contohnya di sini buffer kita adalah CH3COOH. Berarti dengan garamnya CH3COO- atau basa konjugatnya. Contohnya CH3COOH jika ditambahkan di dalam air akan terurai menjadi CH3COO- ditambah H3O+.
Di sini CH3COOH akan bertindak sebagai asam lemah, sedangkan CH3COO- merupakan basa konjugatnya. Maka nilai Ka kita rumuskan dari Ka terlebih dahulu. Ka sama dengan konsentrasi CH3COO- dikali dengan konsentrasi H3O+ dibagi dengan CH3COOH. Maka untuk mencari nilai pH kita harus memindahkan terlebih dahulu ke depan konsentrasi H3O+ sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH per konsentrasi CH3COO-. Maka untuk mencari pH kita bagi dua terlebih dahulu. pH itu sama dengan min log konsentrasi H3O+. Maka kita logkan semuanya terlebih dahulu. Maka min log konsentrasi H3O+ sama dengan min log Ka ditambah, karena dalam log kali itu artinya tambah, ditambah min log konsentrasi CH3COOH, kemudian yang dibagi artinya sama adalah kurang, dikurang min log konsentrasi CH3COO-. Maka min log konsentrasi H3O+ sama dengan min log Ka, ini plus dikali min sama dengan min, dikurang min log konsentrasi CH3COOH, kemudian min dikali min, maka ini tambah log konsentrasi CH3COO-, sehingga reaksinya dapat lebih disederhanakan lagi atau diatur lagi. Min log konsentrasi H3O+ sama dengan min log Ka ditambah log konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita balik lagi ke aturan log, jika dikurang artinya dibagi, sehingga di sini log CH3COO- dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Dengan arti kata di sini dapat kita uraikan min log konsentrasi H3O+ sama dengan pH sama dengan min log Ka sama dengan pKa. Ini min log H3O+ sama dengan pH, min log Ka sama dengan pKa ditambah log konsentrasi CH3COO- per konsentrasi CH3COOH, atau pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi asam lemahnya. Kemudian untuk buffer dari basa lemah dengan asam konjugatnya kita contohkan di sini adalah NH4 bukan NH4 tapi NH3 basa lemah kita gunakan. Terus lebih dahulu contohnya adalah NH3 di dalam air akan terurai menjadi NH4+ ditambah OH-. Di sini NH3 akan bertindak sebagai basa lemah
sedangkan NH4+ merupakan asam konjugatnya. Kita turunkan lagi rumus seperti mencari pH pada buffer dari asam lemah dengan basa konjugatnya. Kalau di sini berarti kita menggunakan nilai Kb. Kb dari NH3 sama dengan pKa dari asam asetat 1,8 kali 10⁻⁵. Kb sama dengan konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi NH3. Kb nya tadi adalah 1,8 kali 10⁻⁵ sama dengan konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3. Karena di sini adalah basa lemah dengan asam konjugatnya, maka yang kita pindahkan ke depan adalah nilai OH- karena yang akan kita cari terlebih dahulu adalah POH. Maka konsentrasi OH- sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵ dikali konsentrasi NH3 dibagi konsentrasi NH4+. Karena konsentrasi NH3 dengan NH4 itu sama, maka ini dapat dicoret. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵. Kita nggak perlu di sini terjadi sedikit kesalahan, kita tidak lagi mencari pembuktian ya, ini bukan pembuktian lagi tapi kita sudah mencari rumus. Jadi jalannya kita belum mencari reaksi ini sampai habis, tapi di sini kita uraikan terlebih dahulu. 1,8 kali 10⁻⁵ adalah nilai Kb, maka konsentrasi, kita ulang lagi, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi NH3 per konsentrasi NH4+. Untuk mencari POH, maka konsentrasi OH- dapat kita uraikan menjadi min log konsentrasi OH- sama dengan min log Kb dikurang ditambah terlebih dahulu, karena kali dalam log adalah tambah, ditambah min log konsentrasi NH3 dikurang, karena dibagi dengan NH4+, maka dikurang dengan min log konsentrasi NH4+. Maka min log konsentrasi OH- sama dengan min log Kb tambah dikali min menjadi min log konsentrasi NH3 min dikali min sama dengan tambah log konsentrasi NH4+. Ini kita sederhanakan lagi atau kita posisikan lagi, rumusnya menjadi min log konsentrasi OH- sama dengan min log Kb ditambah log NH4+, karena ini dikurang maka di sini kita buat dibagi konsentrasi NH3. Min log konsentrasi OH- sama dengan POH min log Kb. Min log Kb ini sama dengan PKB ditambah log konsentrasi NH4+ dibagi konsentrasi NH3 sama dengan POH PKB ditambah log NH4+ ini garam atau asam konjugatnya dibagi dengan konsentrasi. Terlebih dahulu kita geser ya, bagi dengan konsentrasi basa lemah.
Ini untuk pOH, sedangkan untuk mencari pH-nya, kita kembali ke rumus pH. pH sama dengan pKw dikurang pOH. Ini rumus yang dapat digunakan untuk mencari pH dari buffer yang terdiri dari basa lemah dengan asam konjugatnya. Agar lebih memahami penggunaan rumus ini, ada baiknya kita kerjakan satu buah soal. Contoh soal berapakah pH larutan buffer yang dibuat dengan cara melarutkan 25,5 gram NaC2H3O2 dalam 500 ml larutan asam asetat 0,550 m. Maka terlebih dahulu untuk memulai mencari soal ini, kita mulai dengan diketahui terlebih dahulu apa saja yang diketahui pada soal. Yang diketahui adalah konsentrasi dari CH3COOH. CH3COOH sama dengan 0,550 m. Sedangkan volume dari asam asetatnya sama dengan 500 ml. Kemudian massa dari Na asetat sama dengan 25,5 gram. Yang ditanya adalah pH larutan buffer tersebut. Sebelum kita menjawab soal, kita harus tahu terlebih dahulu larutan buffer, komponen-komponen yang terdapat dalam larutan buffer ini, karena kita cuma punya dua pilihan menggunakan rumus pOH atau pH. Di sini karena buffer kita terdiri dari asam lemah dengan basa konjugatnya, maka kita menggunakan rumus pH di sini. Maka sebelum kita cari lebih lanjut, kita cari terlebih dahulu berapa konsentrasi dari Na asetat atau basa konjugatnya. Maka kita harus cari terlebih dahulu Mr dari Na C2H3O2 sama dengan 1 kali AR Na ditambah 2 kali ARC ditambah 3 kali ARH ditambah 2 kali ARO. Sini Na adalah 1 kali 23 ditambah ARC itu 12, berarti 2 kali 12 ditambah 3 kali ARH 1 dan ditambah 2 kali ARO 16. Maka di sini 23 ditambah 24 ditambah 3 ditambah 32 sama dengan 82. Kemudian selanjutnya kita cari konsentrasi dari basa konjugatnya. Maka konsentrasi dari basa konjugatnya sama dengan konsentrasi CH3COO- sama dengan, kenapa dia CH3COO- karena di sini CH3COONA. Tadi garamnya adalah CH3CONA yang akan terurai menjadi CH3COO- ditambah Na plus. CH3COO- berasal dari asam lemah, sedangkan Na plus berasal dari asam kuat, sehingga yang dapat terhidrolisis hanyalah asam lemahnya. Maka di sini yang sebagai asam konjugat, sebagai basa konjugatnya adalah CH3COO-. Maka di sini konsentrasi CH3COO- sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Ini 1000 ya, 1000 per V sama dengan 25,5 gram dibagi 82 gram per mol dikali 1000 per
500 ml sama dengan 0,622 M. Ini konsentrasi dari CH3COO-. Kemudian kita dapat mencari pH dari larutan ini dengan dua cara. Yang cara pertama itu kita buat reaksi kesetimbangan dari CH3COOH dalam larutan air akan setimbang menjadi H3O+ ditambah CH3COO-. Pada konsentrasi awal, ini reaksi kesetimbangan kita buat ya. Reaksi awal CH3COOH-nya ada 0,55 M, sedangkan garamnya atau basa konjugatnya 0,622 M. Pada saat bereaksi, CH3COO- akan berkurang sebesar X, H3O+ akan bertambah sebesar X, dan CH3COO- akan bertambah sebesar X. Ini kita buat garis. Kemudian pada reaksi setimbang, CH3COO- menjadi 0,550 dikurang X, kemudian konsentrasi H3O+-nya adalah X, dan CH3COO-nya 0,622 ditambah X. Karena nilai X ini sangat kecil, ini juga sangat kecil, maka nilainya dapat diabaikan, sehingga konsentrasi dari CH3COOH sama dengan 0,550 M. Sedangkan konsentrasi dari CH3COO- sama dengan 0,622 M. Ini M. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus Ka sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Di sini Ka asetat adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan, karena konsentrasi H3O+-nya adalah X, maka di sini kita tulis X. Konsentrasi dari CH3COO- adalah 0,622 M, dan konsentrasi dari CH3COOH 0,550 M. Sehingga nilai X sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,550 M dibagi dengan 0,622 M. Kx sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5 M, sama dengan konsentrasi H3O+. Maka pH, tunggu dulu maka nilai pH dapat kita cari di sini. pH sama dengan, ini kita garis ya, kita garis ini terlebih dahulu. pH sama dengan min log konsentrasi H3O+ sama dengan min log 1,6 kali 10 pangkat min 5 M sama dengan 5 dikurang log 1,6 min log 1,6 sama dengan 4,80. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita hapus saja ini terlebih dahulu. Kita dapat langsung masukkan ke dalam rumus saja untuk cara yang kedua. Terserah yang mana yang lebih mudah dipahami. Cara yang kedua, kita masukkan ke dalam rumus pH sama dengan, untuk cara yang kedua tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya.
2, pH sama dengan pKa ditambah log garam, konsentrasi garam, dibagi konsentrasi asam lemah. Ini pKa, berarti pKa min log dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, sama dengan 4,74. Maka pKa-nya 4,74. Ini pH ditambah log konsentrasi garam kita tadi adalah 0,622 m dibagi dengan konsentrasi asam lemah 0,550 m sama dengan 4,74 ditambah 0,05 sama dengan 4,79. Ini sama dengan 4,80. Udah cukup sekian pembahasan kita tentang buffer. Saya harap pembahasan ini mudah dipahami. Saudara dapat memahami materi buffer ini dengan baik sehingga dapat diaplikasikan dalam soal-soal kimia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.